warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar mengenal surat pribadi dan surat resmi untuk kelas 7. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi. Surat pribadi ditulis oleh seseorang untuk orang lain atau suatu instansi yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam surat pribadi bersifat tidak resmi, santai, dan komunikatif. Contoh surat pribadi yang dibuat oleh seseorang untuk orang lain, yakni surat bertukar kabar kepada kerabat. Sementara itu, contoh surat pribadi yang dikirim ke suatu instansi, yakni surat izin tidak masuk sekolah karena suatu hari. 2. Tujuan surat pribadi. Tujuan surat pribadi seringkali digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan emosi kepada orang-orang terdekat, seperti keluarga, sahabat, atau pasangan. Selain itu, surat pribadi juga dapat membantu mempererat hubungan antara pengirim dengan penerima, lewat cerita dan perasaan yang disampaikan. Ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama, bahasa yang digunakan bersifat subjektif. Pribadi menggunakan kata-kata sapaan tidak begitu formal atau resmi namun tetap sopan. Yang kedua, surat pribadi akan menggunakan kata ganti orang pertama dan orang ketiga. Yang ketiga, tidak ada peraturan yang mengikat untuk menulis surat pribadi seperti kop surat dan berbagai elemen lainnya. Yang keempat, bebas menggunakan jenis kertas maupun sampul surat. Unsur-unsur surat pribadi. Nah, meskipun tidak ada aturan yang mengikat dalam penulisan surat pribadi, masih ada unsur-unsur atau bagian-bagian surat pribadi yang perlu kalian pahami. Tujuannya supaya kamu bisa menyampaikan informasi sejelas-jelasnya kepada penerima. Berikut unsur-unsur surat pribadi yang bisa kamu perhatikan. Yang pertama, tempat dan tanggal surat. Yang kedua, saat menulis surat, tentu saja kamu harus mencantumkan tempat dan tanggal surat itu dibuat. Kamu bisa meletakkannya di bagian kiri atas halaman kertas. Yang ketiga, alamat penerima. Selanjutnya, kamu juga perlu mencantumkan detail alamat penerima surat untuk memudahkan dalam pengiriman surat. Yang keempat, salam pembuka. Surat pribadi biasanya mencantumkan kata sapaan kepada orang yang dikirim surat. Contoh kata sapaan dalam surat pribadi dibuat lebih santai, seperti hai, halo, teruntuk dear, untuk salam, dan sebagainya. Paragraf pembuka. Lalu paragraf pembuka surat pribadi biasanya berisi pengenalan atau pembukaan mengenai topik yang sedang dibahas. Isi surat. Isi surat pribadi berisi inti dari topik yang sedang dibahas. Salam penutup. Setelah itu, kamu bisa menulis beberapa kalimat untuk penutup surat. Bisa berupa surat terima kasih, harapan, doa, maupun ucapan salam. Selanjutnya, nama pengirim. Di sebelah kanan bawah surat, kamu bisa cantumkan nama kamu disertai tanda tangan. 3. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Coba anak-anak amati contoh latihan soal berikut ini. Setelah membaca surat pribadi, jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapakah nama pengirim surat ini? Yang kedua, di mana ia tinggal? Yang ketiga, kepada siapa surat ini ditujukan? Yang keempat, apa tujuan penulis mengirimkan surat ini? Tuliskan kembali harapan penulis kepada Alga dalam paragraf terakhir surat tersebut. Setelah itu, buatkan sebuah surat pribadi kepada temanmu yang tinggal di luar kota. Ceritakan tentang pengalaman selama liburan sekolah, kemudian presentasikan surat tersebut di depan kelas. Gunakan unsur-unsur berikut. Yang pertama, tempat dan tanggal penulis surat. Yang kedua, salam pembuka. Yang ketiga, paragraf pembuka, menyapa dan menanyakan kabar. Yang keempat, isi surat atau cerita liburan. Yang kelima, paragraf penutup, harapan dan penutup. Yang keenam, salam penutup dan nama pengirim. Selain surat pribadi, kita juga mengenal surat resmi yang kita gunakan untuk menyampaikan berbagai keperluan. Nah, apakah anak-anak tahu pengertian surat resmi itu apa? Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal oleh pihak tertentu, mulai dari kepentingan pribadi, lembaga, instansi, hingga organisasi. Surat resmi ditulis menggunakan kaidah kebahasaan atau aturan yang sudah ditentukan, yaitu
memakai bahasa baku, isi surat jelas, menggunakan kalimat efektif, serta ditulis secara cermat sesuai keperluan. Kemudian tujuan surat resmi, dibuatnya surat resmi adalah untuk menyampaikan pemberitahuan izin, penugasan, pengumuman, dan berbagainya kepada pihak-pihak yang berkepentingan maupun instansi yang terkait. Surat resmi yang pertama menyampaikan informasi penting kepada pihak berwenang seperti instansi pemerintah, perusahaan, atau organisasi. Kedua, mengajukan permintaan atau perintah formal seperti permintaan dokumen, izin, atau pengadaan pertemuan. Yang ketiga, menjalin komitmen formal seperti kontrak kerja atau perjanjian antara dua pihak. Yang keempat, mendokumentasikan transaksi atau aktivitas resmi seperti laporan, faktur, atau surat pengiriman. Yang kelima, mengajukan izin, persetujuan, atau menyampaikan pengaduan atau keluhan kepada pihak yang berwenang. Kemudian, ciri-ciri surat resmi. Surat resmi memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan jenis surat yang lain. Berikut diantaranya. Yang pertama, menggunakan bahasa baku, ditulis dengan bahasa yang formal seperti kaidah EYD, ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, menggunakan struktur yang jelas, memiliki bagian-bagian seperti kop surat, tanggal, nomor surat, lampiran, perihal, alamat, tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan tanda tangan. Kemudian bersifat formal dan objektif, isi surat jelas, tidak bertele-tele, serta menggunakan kalimat yang sopan dan profesional. Kemudian menggunakan kop surat jika berasal dari lembaga atau instansi. Surat resmi umumnya mencantumkan kop surat yang berisi nama dan alamat instansi. Yang kemudian memiliki nomor surat. Biasanya surat resmi diberi nomor sebagai tanda administrasi dan arsip. Selanjutnya, menyertakan lampiran dan perihal. Jika ada dokumen tambahan, lampiran dicantumkan. Perihal juga disebutkan untuk memberi gambaran singkat tentang isi surat. Nah, selanjutnya, stempel atau cap instansi jika perlu. Surat resmi dari suatu instansi atau organisasi seringkali dilengkapi dengan stempel sebagai tanda keabsahan. Nah, selanjutnya struktur surat resmi. Tak seperti surat pribadi, surat resmi terikat dengan struktur tertentu. Hal inilah yang menjadikan surat resmi terlihat berbeda dengan surat lainnya. Berikut bagian-bagian penting yang ada di dalamnya. Pertama, kepala surat membuat nama, logo, alamat, dan kontak instansi. Yang kedua, tanggal surat, tanggal pembuatan surat, hari, bulan, tahun. Yang ketiga, nomor surat, kode surat sebagai identitas administrasi resmi. Yang keempat, lampiran menyebutkan dokumen tambahan yang disertakan. Dan yang kelima, hal atau perihal menyampaikan pokok isi surat secara singkat. Dan yang keenam, alamat tujuan ditujukan kepada pihak penerima surat secara lengkap. Yang ketujuh, salam pembuka, ucapan pembuka misalnya dengan hormat. Yang kedelapan, isi surat terdiri dari pembuka, isi, pokok, dan penutup. Dan yang kesembilan, salam penutup, ucapan penghormatan di akhir surat. 10. Pengirim surat berisi identitas jabatan, tanda tangan, dan stempel instansi. Nah, macam-macam surat resmi, ada beberapa macam surat resmi yang perlu kalian ketahui. Apa saja itu? Ini penjelasannya. Nah, yang pertama, surat undangan resmi digunakan untuk mengundang dalam acara formal seperti rapat atau seminar. Yang kedua, surat dinas dikeluarkan oleh instansi untuk keperluan kedinasan seperti surat tugas atau laporan. Yang ketiga, surat permohonan berisi permintaan resmi, misalnya permohonan izin, beasiswa, atau bantuan dana. Dan yang keempat, surat keputusan atau SK berisi keputusan resmi dari pihak berwenang seperti pengangkatan jabatan atau perubahan kebijakan. Nah, yang kelima, surat pemberitahuan digunakan untuk menyampaikan informasi atau pengumuman secara formal. Dan yang keenam, surat perjanjian memuat kesepakatan hukum antara dua pihak seperti kontrak kerja atau kerjasama. Dan yang ketujuh, surat kuasa memberikan wewenang kepada seseorang untuk bertindak atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya, kaidah kebahasaan surat resmi. Surat resmi mengacu pada kebahasaan yang baku. Selain menggunakan bahasa formal, kamu juga harus memperhatikan 3 hal berikut ini. Yang pertama, kata ganti. Pada surat resmi, kata ganti yang digunakan adalah saya, Anda, kami, kita, dan beliau. Yang kedua, kata sapaan untuk menyapa penerima surat. Resmi penulis dapat menggunakan kata sapa, istilah kekerabatan seperti bapak, ibu, atau saudara. Apabila penerima surat memiliki jabatan, maka bisa menggunakan gelar yang tercantum. Contohnya, Dr. Yuda Amrullah AKBP, Ika Rusdiana, Menteri Keuangan Sri Mulyani. Yang ketiga, huruf kapital, titik, dan tanda koma.
Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama orang, hari, dan bulan, nama tempat, dan nama jabatan. Sedangkan tanda koma digunakan untuk memisahkan tempat dan tanggal, tempat dan gelar, serta nama dan gelar. Nah, kalau titik adalah tanda baca yang harus ada di setiap akhir kalimat dan singkatan. Nah, di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Coba anak-anak amati contoh berikut ini. Setelah membaca surat undangan tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini. Kapan dan di mana acara rapat akan diselenggarakan? Yang kedua, siapa yang diundang untuk menghadiri acara rapat tersebut? Yang ketiga, kegiatan apa yang dipersiapkan dalam rapat tersebut? Dan yang keempat, siapa yang mengundang dalam kegiatan tersebut? Dan yang kelima, menurutmu, mengapa kepala sekolah memerlukan tanda tangan dalam kegiatan tersebut? Dan yang keenam, menurutmu, apa yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut? Perbedaan surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi dibuat dengan mesin ketik dan sejenisnya. Pengirim surat resmi dapat melalui email atau dicetak dengan dikirimkan langsung ke alamat penerima. Penulisan surat resmi memperhatikan PUEBI menggunakan tanda baca yang baik serta terlihat profesional. Beberapa surat resmi memiliki kop surat dan huruf kapital yang dicetak tebal. Sementara itu, dalam pembuatan surat pribadi, kita tidak mengenal aturan kebahasaan yang baku. Surat pribadi ditulis dengan kalimat yang bebas serta membahas hal-hal yang bersifat pribadi seperti percintaan, cerita, liburan, dan sebagainya.